Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya sangat merasa senang dan bahagia karena hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ya, beliau adalah Ibu Hanifah Ihsaniati SPMSI. Semangat pagi Ibu Hanifah. Semangat pagi, Mbak. Semangat pagi ya Ibu, kita harus selalu semangat. Betul sekali. Di dalam kondisi seperti pandemi seperti sekarang ini ya Ibu ya. Tapi maaf nih, saya kayaknya panggilnya jangan ibu deh, terlalu kaku ya. Oh ya, asal nggak Mbok D aja ya. Mbok D itu artinya Mbok gede bukan? Iya. Ya ini biasanya lebih suka dipanggil apa nih? Panggil Jeng Hanif saja. Jeng Hanif, panggilannya iya. sangat ini kayak nama udara gitu ya. Iya, itu nama channel YouTube saya maksudnya. Oh boleh iklan? Promosi nih. Iklan Boleh, ya? Boleh ya? Boleh ya? Nggak bayar ya? Nggak, aja. Oke, baik ya. Ya nanti boleh di subscribe ya channel YouTube-nya Jeng Hanif. Yap. Gitu. Itu tentang apa itu channel YouTube-nya? Ya itu tentang saya. Udah sombong banget ya. Ya ada tentang tutorial Adobe Premiere kalau saya, terus gitu. emoji, kemudian tentang kopi Temanggung, Mbak. Oh gitu. Ya sebelumnya mohon maaf saya akan mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga atau mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Jeng Hanif sepertinya kita sudah menjaga jarak. Oh iya, sudah ya ini ya? Sudah lebih dari 1 meter. Oh sudah ya? Agar aman obrolan ya? kita lebih asik, gimana kalau kita copot masker aja? Boleh. Silakan. Oke. Silakan dipakai. Iya. Ya Jeng Hanif, Iya. ini yang selalu semangat, selalu cantik dan tersenyum. Aduh, loh itu Jadi begitu ya, karena dipuji kayak gitu kan jadi meleleh. meleleh, melting gitu ya. Iya. Melting. Jeng Hanif, ini Iya. sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kegiatan sehari-harinya apa nih? Saya sehari-hari saya seorang dosen di Universitas 11 Maret. UNS. Iya, prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Iya. Oh, berarti cocok sekali ya kita undang di sini. Semoga ya. Semoga harus dong. Katanya tadi ketika mengisi materi katanya bukan ingin tapi harus. Iya gitu betul. Ya. Nah, Jeng Hanif ini hari ini sedang diundang di acara BIMTEK ya, BIMTEK penyuluhan di Kabupaten Kebumen untuk mengisi materi tentang kemampuan berkomunikasi dan motivasi dalam bekerja untuk penyuluh pertanian gitu ya. Iya betul. Iya, khususnya untuk penyuluh pertanian Kebumen. Iya. Nah, Jeng Hanif, ini gimana nih pendapatnya, tanggapan Jeng Hanif terhadap kegiatan kami di sini? Iya, terhadap kegiatan ini ya. Iya. Luar biasa sekali. Saya merasa bangga gitu ya bahwa penyuluh yang notabene gitu ya sudah pakar ya komunikasi ya. Iya kan, sudah pandai berkomunikasi baik dengan petani, dengan teman sejawat, dengan yang lain-lain, tapi ternyata masih punya semangat yang tinggi untuk meningkatkan kompetensinya di bidang komunikasi. Dan ini sangat luar biasa ya. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ya, luar biasa sekali memfasilitasi penyuluh dengan bimbingan teknis ini, karena memang semakin kesini semakin tantangan komunikasinya semakin berat pastinya. Iya, apalagi pandemi COVID begini ya, iya, apalagi teknologi informasi berkembang sangat pesat begitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang teknologi yang berkembang secara pesat, sedangkan kita harus berkomunikasi dengan petani, dan petani sekarang juga sudah mulai milenial ini Jeng, iya kan? Karena petani-petani sekarang sudah muda-muda, yang dulunya anak muda tidak mau tidak mau terjun ke sawah gitu ya. Sekarang itu banyak sekali petani-petani muda, dan tentunya itu membutuhkan tentang edukasi gitu ya. Bukan cuma petaninya saja, tapi kita sebagai penyuluhnya seperti yang tadi dikatakan bahwa walaupun kita sudah pakar, menurut Jeng Hanif pakar gitu, itu kita masih perlu bimbingan teknis seperti ini gitu. Nah, ini untuk komunikasi kita, teman-teman saya sebagai PPL dengan para petani, itu yang baik itu gimana ini menurut Jeng Hanif sendiri? Aduh, sebetulnya nggak enak banget ya memberi saran kepada seorang penyuluh yang sudah pakar gitu ya. Saya yakin penyuluh tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini tadi kami hanya sharing aja dengan apa pengalaman yang sudah ada begitu. Jadi meskipun itu komunikasi langsung atau bermedia, kita harus lakukan intinya komunikasi dari hati gitu.
Iya, komunikasi harus dari hati yang disesuaikan dengan kepribadian kita masing-masing dan juga kita sesuaikan dengan prediksi kepribadian lawan bicara kita. Iya, karena penyuluh itu kan bertemunya tidak hanya petani ya, tapi juga teman sejawat. Mungkin di rumah juga ketemu dengan istri atau suami dan anak, dan masing-masing peran ini menuntut komunikasi yang berbeda pastinya. Berarti gitu. tetap aja gitu ya, komunikasi yang kita harus pelajari itu tidak hanya kita ke petani, tapi kita ke teman sejawat juga harus betul. ada apanya ini namanya ya, harus ada aturan-aturannya gitu ya. Atau kita kalau pulang ke rumah, kita sebagai ibu, mungkin sebagai istri, atau untuk teman-teman penyuluh yang pria di rumah sebagai suami gitu, tetap beda gitu ya. Iya, intinya begini, kalau kita ingin hidup kita nyaman gitu ya, pastinya semua ingin ya hidupnya nyaman. Kunci dari hidup nyaman salah satunya itu kita harus menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Nah, salah satu cara menjaga hubungan baik itu dengan dua hal. Satu, kita terampil memainkan peran kita dimanapun kita berada ya. Kalau di rumah berarti saya terampil sebagai istri. Kalau di kampus berarti saya dosen. Kalau saat ini saya di IPB saya mahasiswa, berarti harus terampil. Yang kedua harus terampil komunikasi begitu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan begitu, bahwa komunikasi itu lahir dari hati. Apalagi saat ini ya, paradigma penyuluhan pastinya sudah berubah. Kalau dulu top down dengan pola linier gitu ya, petani hanya dicekoi saja dengan satu arah. Pastinya saya yakin penyuluh Kabupaten Kebumen tidak seperti itu. Sekarang sudah mulai menyadari bahwa perlu ada komunikasi dialog dengan petani. Maka mendengar itu menjadi hal yang penting. Karena seorang yang pandai berkomunikasi itu bukan seseorang yang hanya pandai berbicara, tapi juga pandai mendengarkan. Iya, syukur-syukur pandai menulis dan membaca. Begitu kalau pesan komunikasi verbalnya ya. Ya, jadi petani perlu diajak berbicara, berdialog. Kan banyak petani-petani yang tipe kepribadiannya banyak diam gitu ya, steady. Mungkin kalau tadi peserta kan kami cek kepribadiannya begitu ya, banyak yang steady. Maka bagaimana penyuluh ini memberi motivasi? Pastinya penyuluh sudah sangat paham bahwa peran penyuluh kan motivator gitu. Ya. Dan ternyata saya ini baru mengerti setelah Jeng Hanif tadi memberikan materi gitu. Ternyata bahwa kita sebagai penyuluh pertanian itu tidak hanya asal ngomong gitu ya. Walaupun kita menyuluh itu tujuannya ya agar merubah perilaku petani gitu kan. Tapi ternyata komunikasinya itu juga tidak asal-asalan. Tadi seperti yang dicontohkan. Kalau kita sebagai PPL bicara dengan petani yang notabene lebih sepuh dari kita kadang-kadang yang lebih sepuh dari kita tidak boleh dengan gaya-gaya mungkin yang manja seperti tadi dicontohkan oleh Jeng Hanif. Itu sangat lucu gitu, jadi bisa terkenang ke kita, bisa terkenang nanti kalau kita ketemu sama petani itu teringat, oh iya Jeng Hanif pernah mencontohkan seperti ini. Tidak boleh gitu. Jadi ternyata komunikasi itu sangat penting gitu, apalagi di era industri seperti sekarang ini, seperti penyuluhan kita kan sudah tidak secara linear gitu ya. Jadi seperti kita ini ada kegiatan teman-teman PPL, ini namanya panggung penyuluhan. Sebelumnya saya boleh promo ya, promo dulu untuk Jeng Hanif, nanti bisa di-share ke teman-temannya, ke teman sejawatnya boleh. Itu bahwa kita ada kegiatan yang namanya panggung penyuluhan. Ini rutin setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat tayang jam 5 pagi. Nah, ini temanya nanti ganti-ganti. Untuk narasumbernya kita biasa menghadirkan dari teman PPL yang senior atau dari praktisi-praktisi. Dan hari ini nih yang sangat spesial nih, menghadirkan Ibu Hanif. Ya nanti boleh di-subscribe ya channel YouTube-nya kalau channel YouTube-nya itu Penyuluh Pertanian Kebumen, dan bisa didengarkan podcastnya di Spotify juga, namanya Panggung Penyuluhan. Oh gitu. Saya juga apresiasi sekali loh dengan panggung penyuluhan, karena masa sekarang perkembangan teknologi informasi ya, YouTube itu menjadi salah satu media penyuluhan. Bahkan kalau menurut akademisnya, YouTube itu bukan hanya media, tapi message juga. Itu pesannya juga, karena punya karakter tertentu. Dan yang paling keren, media sosial itu membuat
ada media komunikasi interaktif gitu. Jadi dengan ada komen yang diaktifkan di YouTube itu berarti ada interaksi, iya ada interaksi dengan petani. Petani bisa memberikan komentar. Dan sekarang kan petani zaman sekarang sudah pinter-pinter ya Jen. Jadi sudah milenial. Iya. Jadi bisa saja yang tidak sempat ikut penyuluhan di lewat kelompok tani bisa tinggal klik panggung penyuluh pertanian Kebumen, kita mendapatkan informasi yang tentunya itu update. Kalau kita memberikan tema pada minggu itu yang mau update, misalkan di mau musim tanam 1, kita memberikan tema yang sesuai gitu, percepatan tanam, atau mungkin waktu mau pemupukan kita memberikan tema yang pemupukan. Nah, ini kembali lagi ke materi Jeng Hanif yang tadi, bahwa materinya kan tadi kemampuan berkomunikasi dan motivasi bekerja. Nah, ini motivasi bekerja ini yang saya masih kadang-kadang agak ragu gitu. Sebenarnya motivasi bekerja saya apa sih? Ini bisa dijelaskan nggak? Kalau motivasi bekerja khususnya untuk penyuluh pertanian itu yang baik itu gimana? Waduh, ya itu yang bisa jawab penyuluh saya nggak berani ya. Karena motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Iya, intinya begini, kalau terkait penyuluh harus bagaimana, Bapak Ibu penyuluh lebih paham. Saya tidak berani menyampaikan itu hanya. Intinya kalau Bapak Ibu penyuluh itu ingin meningkatkan kinerja sebagai penyuluhnya gitu ya. Agar apa? Tadi disampaikan agar hubungan dengan orang lain baik, itu kan harus terampil memainkan peran, termasuk peran sebagai penyuluh. Kalau peran penyuluh itu baik, maka hubungan dengan orang lain juga akan baik tentunya. Kalau penyuluh itu terampil memainkan peran sebagai penyuluh, maka hubungan dengan petani akan baik gitu. Nah, tapi Bapak Ibu penyuluh di Kabupaten Kebumen itu bisa berubah. Itu kalau dia sendiri, beliau sendiri yang ingin berubah. Karena kunci perubahan itu ada di dalam. Jadi yang bisa buka pintu itu ya yang ada di dalam Bapak Ibu sendiri. Makanya tadi sempat saya bertanya di forum, Bapak Ibu ingin berubah lebih baik? Banyak yang ingin, tapi sebetulnya bukan ingin, tapi harus. Iya, berubah lebih baik itu harus. Penyuluh dengan kapasitas baik itu harus. Penyuluh yang lebih semangat itu harus. Jadi penyuluh harus lebih semangat, bukan ingin lebih semangat. Tidak hanya ingin gitu ya. Kita harus itu memberikan semangat kita untuk memotivasi kita juga ya, bahwa kita harus bisa gitu. Iya, harus bisa. Dan saya yakin kok penyuluh di Kabupaten Kebumen ini semangat-semangat gitu ya. Dan tadi di kelas saya juga mengikuti itu ada tes kepribadian gitu ya. Tes kepribadian itu tujuannya untuk apa? Jadi tes kepribadian itu untuk mengenali diri. Sebetulnya saya ini tipe kepribadiannya apa? Dominan atau influencer atau steady atau compliance begitu. Nah, masing-masing kepribadian itu punya gaya komunikasi sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Agar kita bisa sukses dalam berkomunikasi, kita harus mengenal diri dulu. Intrapersonalnya beres dulu. Karena setiap kepribadian itu punya gaya yang berbeda. Selain itu juga kalau kita melihat kepribadian orang lain, mengenali orang lain, paling tidak memprediksi, oh Pak ini dominan, Pak ini steady, kita bisa tahu harus bagaimana berkomunikasi dengan beliau. Ternyata tadi setelah kita mengenali diri kita sendiri, ya kemudian kita nanti akan berpengaruh kepada lawan bicara kita, begitu ya? Iya. Jadi kita mengenali diri kita sendiri aja, dan ini ya, misalkan kita sudah mengenali diri sendiri dengan tes kepribadian seperti tadi, dan ternyata menurut saya siapa ini ya? Jadi menurut Jeng Hanif itu kurang. Apakah kita sebagai pribadi yang kurang, apa harus mau merubah atau gimana itu? Apa tetap stay di kepribadian seperti itu saja? Iya, menurut saya kepribadian itu punya kecenderungan dominan ya. Kita punya pribadi yang dominan. Tapi kepribadian itu kan naik turun. Kadang orang yang agresif bisa menjadi pasif karena kondisi tertentu. Atau yang pasif bisa menjadi agresif, atau mungkin ke arah ideal asertif, itu juga dengan kondisi tertentu. Terpenting bagi kita adalah menjaga itu di posisi ideal gitu ya. Jadi yang dominan tidak terlalu dominan, yang pasif tidak terlalu pasif. Jadi kita sebagai penyuluh baiknya di tengah-tengah gitu. Berarti paling pas itu tadi posisi ideal. Asertif ya, betul. Ideal. Tapi itu tadi pilihan ya, tergantung dari Bapak Ibu mau di mana. Apa Bapak Ibu masih nyaman di agresifnya?
Hanya nanti terlalu dominan banyak musuhnya ini. Tapi ini maksudnya kalau terlalu dominan gitu nanti berpengaruh nggak sama kualitas komunikasi kita terhadap Jelas, petani? iya. Kepribadian menentukan cara dia berkomunikasi karena cara dia bersikap itu sesuai dengan kepribadiannya. Tapi sikap yang paling nyaman memang yang sesuai kepribadiannya gitu. Gitu ya. Iya. Tapi walaupun sebenarnya yang paling cocok adalah di titik ideal itu, cuman kita juga harus melihat bahwa yang nyaman di kita itu yang mana gitu. Iya. Iya, yang nyaman dan nyaman bagi orang lain juga. Kalau kita hanya menuruti yang nyaman buat kita, egois nanti namanya, orang lain ya. ya. Maksudnya gini, kalau kita pemalu terus dipelihara terus, bagaimana akan menyampaikan sesuatu ke petani? Betul. Bagaimana akan menggugah motivasi petani kalau penyuluhnya pemalu gitu? Kalau penyuluhnya grogi, bagaimana dia bisa bersikap? Malah nanti petani jadi bingung, lah penyuluhnya sendiri kok grogi gitu. Tapi saya yakin nggak ada di Kebumen, nggak ada yang gitu. Ini contoh aja sih ya. Jadi ternyata sangat penting sekali yang namanya komunikasi. Iya. Dan ini untuk pertanyaan terakhir deh. Iya, pertanyaan terakhir. Dapat jackpot berarti ya. Insya Allah nanti sebentar lagi ya ini karena mungkin Jeng Hanif kan sibuk ya habis ini mungkin ada kegiatan lagi atau harus ada jadwal yang harus dilakukan. Jadi pertanyaan terakhir ini gimana nih harapannya atau pesan aja deh, pesan untuk penyuluh pertanian Kebumen agar kita lebih bisa menjaga kualitas komunikasi dengan petani, itu pesannya apa? Iya, seperti tadi sebetulnya nggak berani ya menyampaikan pesan ini kepada para penyuluh di Kabupaten Kebumen karena beliau-beliau pasti yang lebih ahli dari saya. Hanya tetap semangat saja. Saya meskipun kita tahu gitu ya, tupoksi kerjanya semakin meningkat, tuntutan kerjanya tentu juga gitu ya. Tetapi tetap semangat, niatnya harus lebih panjang. Kalau niatnya ini kayak Bu Ustazah ya. Niatnya harus lebih panjang. Kalau niatnya hanya karena pujian orang lain, pastinya kita akan turun semangatnya. Tapi kalau niatnya adalah kemanfaatan dunia akhirat, insya Allah terus semangat. Tetap semangat pokoknya bagi penyuluh Kabupaten Kebumen terima kasih sekali. Makanya kita selalu menyapa narasumber kita dengan semangat pagi. Karena walaupun hari ini pagi, siang, sore atau bahkan malam, kita semangatnya semangat di pagi hari. Iya, sip lah. Ya, terima kasih sekali atas kehadiran dari Jeng Hanif. Ya, ini kayaknya sangat spesial karena jauh-jauh dari Solo, ya jauh-jauh dari Solo untuk menghadiri kegiatan BIMTEK kita, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Ya, Jeng Hani, ini untuk sebelum penutup ini ada nggak statement dari Jeng Hani yang agar bisa memotivasi kita teman-teman penyuluh pertanian di Kebumen? Oke, baik. Untuk teman-teman penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin berubah ke arah yang lebih baik, ganti kata-kata ingin menjadi harus, karena berubah ke arah yang lebih baik itu harus, bukan ingin. Dan kunci perubahan itu ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi yang bisa membuka kunci perubahan adalah Bapak Ibu sendiri. Tetap semangat, sukses dan bahagia. Lakukan semuanya dari hati karena akan bisa ditangkap oleh hati. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, dan inovatif. Silakan dipakai lagi maskernya.